Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Salsabila dengan NIM 230421129. Video ini saya buat berdasarkan tugas penilaian akhir mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibi, SOS MSc. Saya memilih topik modernisasi dan implikasinya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dengan judul Dampak Pesatnya Akses Informasi dari Media Internet di Era Pemilu 2024. Pertumbuhan teknologi internet di era modern seperti sekarang memfasilitasi aliran bebas pengetahuan antar individu. Di Indonesia, jumlah orang yang menggunakan platform internet terus meningkat. Adanya perangkat media yang terhubung ke internet memudahkan mendapatkan informasi terlepas dimanapun berada. Teknologi informasi terus berkembang, seperti penggunaan media komunikasi yang menjadi penting, bahkan dianggap sebagai kebutuhan. Munculnya perangkat media yang terhubung ke internet memudahkan kita mendapatkan informasi dari segala akses. Baik itu informasi mengenai berita, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya internet dan media sosial telah menunjukkan terjadi pergeseran arah penggunaan media komunikasi yang semula bersifat klasik, yaitu contohnya seperti media elektronik dan cetak, dan kini mengalami perubahan kepada media baru seperti berbasis internet yang menjadi saluran akses media sosial dalam berbagai bidang. Media internet ini dapat menjadi sarana mengenal dunia politik melalui informasi yang tersebar. Pada masa pesta demokrasi menuju pemilu 2024, platform media internet dipenuhi dengan artikel maupun postingan dari media sosial untuk berkampanye mencari perhatian masyarakat. Penggunaan media internet ini memiliki dampak terhadap berbagai hal, salah satunya termasuk perilaku pemilih. Nah, jadi apa itu internet? Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Dengan banyaknya berbagai fasilitas yang dimiliki internet, maka internet sekarang bisa dikategorikan sebagai salah satu media komunikasi. Nah, pada dasarnya, internet yang sekarang berkembang merupakan salah satu evolusi kemajuan teknologi informasi dunia. Kehadiran media internet memunculkan pro dan kontra. Ibarat pisau bermata dua, ada kalanya internet sebagai satu keberhasilan teknologi yang bisa membantu permasalahan, dan sisi negatifnya, internet memunculkan sisi kejahatan atau cybercrime. Layanan yang tersedia di internet menjadi sarana tersendiri bagi pengguna internet untuk mengaktualisasikan kepentingannya. Di era digital saat ini, lebih mudah untuk berbagi informasi apapun dengan siapapun karena perkembangan koneksi internet yang berkecepatan tinggi. Lalu, bagaimanakah hubungan kemudahan akses informasi dari internet di era pemilu 2024? Internet sebagai media informasi dan sangat diperhitungkan dalam berbagai aspek. Salah satunya sebagai sarana berpolitik, seperti dengan menyukseskan pemilu. Media internet memiliki pengaruh yang besar pada era pemilu saat ini. Media internet dijadikan media berkampanye dan memanfaatkan internet sebagai salah satu cara bagi partai dan legislator untuk mempromosikan partai mereka dan mendapatkan massa sebanyak-banyaknya. Media internet digunakan karena memiliki kelebihan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi, bisa mendapatkan berbagai informasi dari mana saja dan kapan saja. Nah, biasanya fenomena pemanfaatan internet ini dilakukan melalui media sosial sebagai alat kampanye politik, melalui Instagram, YouTube, TikTok yang merupakan contoh-contoh media sosial yang sering dimanfaatkan pasangan calon sebagai media kampanye. Teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi pemilu. Melalui penggunaan sistem elektronik, data pemilih dapat dikelola dengan lebih efisien dan akurat. Daftar pemilih dapat diperbaharui secara real-time sehingga mengurangi resiko manipulasi data dan pemilihan ganda.
Dan hal ini membantu menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan. Dengan pengaruh internet yang luar biasa sebagai alat komunikasi dan media informasi, maka para calon dan partai politik seperti berlomba memanfaatkan akses internet ini sebagai media kampanye untuk menarik perhatian massa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan media internet sebagai salah satu sarana pemilu untuk menarik lebih banyak pendukung, yaitu dengan pertama, politisi pandai dalam memanfaatkan media suara dan gambar untuk menarik perhatian. Masyarakat atau pengguna internet cenderung lebih menarik pada yang bersifat video dan menggunakan suara. Yang kedua itu menyampaikan ide-ide politik. Yang ketiga, mengemas penyampaian lebih rapi dan harus mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga dalam penyampaian itu masyarakat dari kelas atas maupun kelas bawah dapat memahami seluruh apa yang dimaksudkan dalam video tersebut. Karena pada masa demokrasi seperti ini, penggunaan internet itu dapat merubah dan mempengaruhi perilaku pemilih. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa penggunaan internet ini diibaratkan seperti pisau bermata dua. Internet bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif tergantung penggunaannya. Lalu sekarang mari kita bahas apa saja dampak positif dan dampak negatif internet sebagai sumber informasi di era pemilu. Dampak positif penggunaan media internet di era pemilu yaitu diantaranya 1. Memudahkan dalam berkampanye dan berpromosi. Kedua, memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait calon yang akan menjabat. Ketiga, dengan mudah mengetahui visi misi pasangan calon. Keempat, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait latar belakang calon. Yang kelima, lebih mudah mengetahui watak dan karakter calon yang akan menjabat. Yang keenam, masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan jika calon memilih. Ketujuh, masyarakat dapat menilai apakah paslon layak menjabat. Kedelapan, masyarakat dapat berkomentar pada laman media internet seperti media sosial. 9. Masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan gagasannya terhadap paslon dengan membuat konten. 10. Masyarakat menjadi lebih kritis dan bijak dalam memilih dan menentukan pilihannya. Dari kemudahan akses digital seperti internet ini, memungkinkan adanya akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi mengenai calon pemilih dan partai politik melalui media sosial, situs web resmi, dan platform lainnya. Pemilih dapat mengakses informasi yang relevan dan akurat tentang visi, misi, dan program kerja para calon. Dengan demikian, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat saat memilih calon. Selain itu, penggunaan media sosial dan internet memberikan tempat bagi pemilih untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan pendapat mereka tentang pemilu. Hal ini akan mendorong partisipasi publik dan memperkuat demokrasi. Pada layar PPT juga sudah saya sertakan contoh dan dampak positif dari media internet di era pemilu. Seperti di situ bisa kita lihat bahwa ada berita dari channel berita bahwa Anies tidak hanya tawarkan gagasan tapi buktikan kerja nyata. Nah, dari situ masyarakat juga bisa menilai dan membaca. Lalu ada 3 paslon capres dan cawapres sepakat kampanye damai, tertib, dan taat hukum. Ini saya ambil dari Instagram. Lalu yang terakhir ada dari Twitter. Prabowo manyun saat Anies sentil masuk kekuasaan untuk berbisnis. Nah, jadi dari hal-hal seperti ini, dari berita-berita seperti ini kita bisa menilai bagaimanakah karakter, tipe, gagasan, visi misi, dan program kerja yang akan dijalankan para calon-calon ini untuk 5 tahun yang akan mendatang. Namun dari berbagai dampak positif terdapat pula dampak negatif penggunaan internet yang cukup mengkhawatirkan. Di antaranya yaitu 1. Mudahnya penyebaran hoaks atau berita bohong. 2. Mudahnya memicu kontroversi. Yang ketiga, banyak masyarakat pengguna internet meninggalkan obrolan kurang pantas di internet atau media sosial. Yang keempat, mudahnya timbul perselisihan. Kelima, banyak buzzer yang memprovokasi. Keenam, banyak ujaran kebencian dan saling menjatuhkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Ketujuh, banyak masyarakat yang terhasut berita bohong. Berikut saya tampilkan contoh-contoh negatif dan dampak negatif dari penggunaan media internet di era pemilu saat ini. Banyak sekali masyarakat yang meninggalkan obrolan-obrolan dan kata-kata yang kurang pantas di dalam komentar beberapa platform media sosial.
Lalu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya hoax? Satu, yaitu adanya humor murni untuk bersenang-senang. Setiap individu mempunyai caranya sendiri agar dapat merasa baik dan tenang. Dengan kematangan teknologi masa kini, orang bisa melaksanakan hal-hal tidak logis, aneh, dan langka. Tapi itu memunculkan rasa kagum yang menarik dan penuh fantasi. Yang kedua, hanya untuk buzzer di internet dan sosial media. Seringkali pemilik website akan dengan sengaja memberikan konten yang dilebih-lebihkan demi menarik lebih banyak perhatian pengguna untuk menarik perhatian publik. Yang ketiga, beberapa orang juga bertujuan untuk menyebar hoax agar mendapatkan banyak uang dengan cara bekerja sama dengan oknum tertentu. Yang keempat, hanya untuk bergabung dan membuatnya terlihat lebih menarik. Hal ini juga strategi pemasaran internet dengan menyajikan berita yang dilebih-lebihkan, sehingga lebih banyak komentar, like daripada postingan tersebut. 5. Penganiayaan terhadap partai politik tertentu atau gerakan black campaign yang terjadi pada saat pemilihan presiden, gubernur, kepala daerah, dan lain sebagainya. Ini manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi seluruh keinginannya. Yang keenam, sengaja menimbulkan kecemasan. Kecemasan terjadi dalam masyarakat ketika situasi buruk atau rumit mulai menyusup. Beberapa orang mengeksploitasi kecemasan ini untuk keuntungan maksimal. Istilahnya adalah memancing di perairan yang bermasalah dan bermain sempit. Ketujuh, sengaja sering mengadu domba sesama. Dalam masa pemilu ini banyak sekali konten negatif dan konten hoax serta komentar-komentar kurang pantas di internet, terutama pada laman media sosial. Bawaslu berupaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilu melalui penindakan terhadap konten negatif dengan upaya koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Selain itu juga perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah, platform medsos, dan masyarakat sipil yang bekerja sama untuk mengidentifikasi, memantau, dan menghapus konten yang berpotensi menyesatkan atau hoax. Selain itu, upaya penyebaran informasi yang akurat dan edukasi pada publik tentang berita palsu juga perlu dilakukan. Kita sebagai masyarakat juga harus pintar dan bijak memilih informasi yang diterima serta tidak mudah men-share informasi yang belum tentu kebenarannya. Serta kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menggunakan internet ini untuk berkomentar. Mengkritik boleh, tapi tetap pakai adab. Pemilu yang tertib membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat memerangi penyebaran hoax dan berita palsu. Melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, pemilu akan terlaksana dengan lebih transparan, partisipatif, dan terhindar dari penyebaran hoax. Namun tantangan tetap ada, dan kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, media massa, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mencapai pemilu yang adil dan bebas dari hoax. Dalam materi saya mengenai dampak pesatnya akses informasi dari media internet di era pemilu 2024. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.